selfie nang kono wae iki dol. Pek wis edan lonjong wis masuk. Kandhani nek tukang nyuting iku ora ketok gambare iki wah. Protes dhewe. Tak foto ke piye garene? itu dari kerajaan Jogja, Solo, Sunan, ceritanya Solo, makanya kita harus tahu. Jadi kan wawancara saya syuting gitu. Jadi di wadahnya nanti di atas Ada makam, misalkan dari kerajaan Surakarta, misalkan ada Julia, Nasa, Peturunan yang keberapa meninggal, terus dimakamkan di Bukit Gunung Kidul gitu. Pak Satur memang hebat, kepala Kupang. mudah-mudahan
ya ora ketara ya nang kene. Ora renek wong ngertine lho. Harus fat walaupun di era wabah pandemi corona. Pokoknya oke. 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 biasa itu Pak Sufyan. Soketnya naik ke kecil, saudara. Dikomentarin ini gimana? Paris cerita iki Paris. Ora ngerti ya. Mau Paris cerita keraton Surakarta. Ya niki manganu iki dhek makan iki apa, Bang? Wis entuk sak narasi mong. Pak, jenengan buka Google sih. Ya, itu tenerangi karo maca. Lah ngono ya tetep anu no, Pak Sofyan lu diwawancarai mosok Raden. Ora ngerti ya beda gitu. Sakur napa sing Peru no. Lah ngene dibeda. Aku arek asli sini no, mbok tuwa. Asli no. Pak Syukuran lama di sini. Pak Mario kudu pirsa kene cerak. Iya. Dulu Pak sebelum kiri hati aku tapi ini keraton apa milik langsung orang delok musik. Lah saged minggah mboten? Mboten saged mlebet tok. Ora rono awake dhewe. Wah, penting. Hari sarapan ya itu. Wong ketuk kene jare sarapan. Ya njeng ngelengke dhewe rene. Kanggo sah jadi bupati. Di terasing ya dene iso Surasa. Arep jadi bupati to. Bupati ngendi? Jambangan. Alah, katene ngono. Pam ki Mas, iki kok lumayan jamanan ngendian.
Jadi karo ngene jenengan masih masuk pedan. Heeh. Ya perbatasan aku Pak kula niki. Lah perbatasan Wetan karo Dawa. Nah aku pinggir dhewe ya entek-entekan. Kali gawe terus kene kan pengen jalan dua. Ngisorke di bageran aku pas entek-entekan. Tadi wis masuk pang. Lah kok cuma tan dhewe kabeh kan. Perbatasan pramuka kena nggo digim. Iki terus dia jane di sini siang. Kepanduan kan dari katon. Anu kaya di Ini enggak terawat ini. kaya apa orang belum tak jalan yang ngono kan. Tapi ki nggo tanah iki di sapa ya bulan apa? Ini yo kraton. Kupang ya, kupang. Iya, zaman sekarang tetap anu secara mungkin loh kan, belum merdeka kan. Keraton kan berkuasa, Mas Rono. Aku tanah oge ngawasi ya nek mriko. Tanah itu. Berarti bebek Milik umat. Milik umat. karena air barang hujan kan. Ayo no. Ayo akhirnya no. Nambah dia. Harga juga no. Oh, kerane kerjaane to. Itu kono. Iki lagi kita ping 3 fotone ya ping 3. Patut. Video sih, ini hasilnya. Share. Urah, bisa gini. Min 1 kok. Min 1 kan ada temannya 2. Masih ada di sekolah. Pak, aku difoto. Ayo. Mas. Langsung turun. Ayo, apa kan Kurang gawean. Saya jam 3. Heeh, bener. Amin. 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 Sing moto dipoto. Moto foto ini ya. Buka kono siji, Bu. Bu. Kan nang grup ya. Kan dhuwur kan nek kata. Kan kata Bu.
Pak Samsul. Yang kami hormati Pak Sofyan beserta jajaran, Bapak Ibu Kepala Sekolah MIM se-Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan tentunya, dan bisa bertatap muka dengan kami. Terima kasih Pak Sofyan, kami diberikan waktu meskipun singkat. Mudah-mudahan singkat ini bisa barokah dan membawa serta menginformasikan program yang baik dari pemerintah. Sebelum saya sampaikan program dan manfaatnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Danar, saya asli Klaten, saya status sudah berkeluarga. Saya ditemani oleh Mas Ahmad, Mas Sony Ahmad. Ini kalau Mas Sony ini asli Malang, statusnya menjelang merit Pak. Ini sudah laku Pak. Mau saya sampaikan udah besok tanggal 11 sudah ijab kabul. Asli Malang, jadi dapat calonnya dari Bandung. Kami dari tim BPJS Ketenagakerjaan, kebetulan kami di bidang kepesertaan, perluasan kepesertaan. Terima kasih, tadi di awal sudah disampaikan beliau Pak Sofyan bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama MOU terkait dengan kepesertaan program BPJS bagi seluruh pekerja di lingkungan Kemenag, baik yang non PNS maupun tenaga agama, apa istilahnya, tenaga agama sosial keagamaan yang notabene mungkin tidak, honornya tidak berkesinambungan tiap bulan, tapi itu harapannya juga bisa terproteksi. Baik Bapak Ibu, ini yang hadir kan seluruh MIM se-Kabupaten Klaten. Nah, sepertinya kalau MIM itu sudah ada yang terdaftar. MI swasta nggih, sewu. Kebetulan kemarin itu kan kami punya mitra namanya Keagenan Perisai. Mungkin sudah ada yang terdaftar melalui mitra-mitra kami. Sudah nggih. Dari yang hadir ini ada berapa kira-kira? Mungkin bisa tunjuk jari Bapak Ibu. Oh banyak Pak Sofyan ternyata. Terima kasih. Sudah bergabungnya di 2020 atau 2019 Bapak Ibu? Berarti kemarin kalau kaitannya dengan BSU sudah terima Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Niku rezekinya jenengan. Ada yang belum dapat? Oh, kalau non sewu PNS tidak termasuk Bapak. Cuma memang niki judulnya BSU, bantuan subsidi upah. Kategorinya jelas. Kalau PNS tidak termasuk. Niku sudah di ketentuan PP Kemenakernya sudah, berarti jenengan sudah gugur. Nah, artinya kan kalau PNS bukan kepareng. Niki diperuntukkan bagi Bapak Ibu tenaga pendidik yang notabene belum PNS dan upahnya kurang dari 5 juta. Jenengan harus bersyukur karena sudah PNS. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung.
Terus yang berikutnya, kalau Bapak Ibu lembaganya yang sudah kemarin didatangi mitra kami, entah itu Pak Supri, Pak Samsul ataupun yang lain, silahkan tetap itu dilanjutkan ya. Kami hanya menyampaikan programnya karena ini kewajiban kami ya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tahun 2004 nomor 40 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jaminan sosial bentuknya seperti apa? Nah, negara hadir untuk menanggulangi karena terjadi risiko sosial tadi Bapak Ibu. Okay. Risiko sosial itu timbul seperti apa contohnya? Pertama, meninggal dunia. Kedua, mengalami musibah, kecelakaan kerja atau kecelakaan di luar hubungan kerja. Yang berikutnya apa Mas? Memasuki hari tua. Okay. Kalau Bapak Ibu ngendiko, Mas saya sudah menjadi peserta BPJS. Sewu, BPJS yang mana? Oh, saya yang KIS. Oh, itu kesehatan. Nah, kita ibaratkan seperti mungkin Bapak Ibu mengendarai sepeda motor atau mobil. Ketika Bapak Ibu berjalan mau keluar rumah menuju tempat luar kota lain, SIM dan STNK ini kan melekat nggih. Nah, sama halnya kesehatan ketenagakerjaan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Bapak. Karena kami lahir dari undang-undang yang sama Bapak Ibu. 2014 Januari lahir dua badan penyelenggara jaminan sosial. Pertama ketenagakerjaan, kedua kesehatan. Dulu ketenagakerjaan namanya Jamsostek, Astek berubah menjadi Jamsostek. BPJS Kesehatan dulu PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan. Ini satu kesatuan. Cuma saat ini penyelenggaranya terpisah. Kesehatan kantornya sendiri, ketenagakerjaan kantornya sendiri. Programnya yang diikuti juga terpisah. Kesehatan khusus kesehatan saja. Cakupan pesertanya seluruh masyarakat warga Indonesia. Sifatnya wajib kalau sesuai dengan Undang-Undang 2011 nomor 24. BPJS Kesehatan pesertanya siapa Mas? Seluruh pekerja, bahkan pekerja asing yang sekurang-kurangnya bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, itu sifatnya wajib Bapak Ibu. Seluruh pekerja dibagi ada dua segmen Bapak Ibu. Ada pekerja formal, saya panjenengan. Pekerja formal itu pekerja penerima upah. Yang beda upahipun Bapak Ibu. Ada yang upahnya setenggok, ada yang setampah, ada yang setumbuh kan beda-beda. Yang kedua, pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja mandiri. Saudara-saudara kita petani, tukang becak, tukang tambal ban, jualan sayur keliling, tukang bakso keliling dan lain-lain. Itu pekerja mandiri. Jadi segmen kami adalah seluruh pekerja baik formal maupun informal. Sangat dipahami Bapak Ibu itu ya. Nah, kenapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hadir? Filosofi dengan adanya jaminan sosial ini apa? Kemandirian, harga diri Bapak Ibu. Mandiri ketika terjadi resiko sosial tadi, sakit, meninggal, memasuki hari tua. Oh sudah punya jaminan, ada JHT, ada santunan kematian yang diinginkan Pak Sofian tadi, ada ketika ditinggal tulang punggung keluarga, suami atau istri pencari nafkah, anak-anaknya masih butuh biaya sekolah, ada beasiswa. Ketika sakit di luar hubungan kerja, ada BPJS Kesehatan. Jadi ini melengkapi Bapak Ibu. Nah, programnya apa Mas yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Saat ini ada 4 program Bapak Ibu. Yang terbaru melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu tambah 1 program. Itu programnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Cuma nanti akan diatur kembali melalui
PP. Itu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi selama mungkin belum mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan akan diberikan jaminan oleh pemerintah. Itu yang terbaru melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, program jaminan kecelakaan kerja, Bapak Ibu. Jaminan kecelakaan kerja, ruang lingkupnya semua risiko yang timbul akibat hubungan kerja. Intinya pun ada hubungan pekerjaan. Contohnya apa, Mas? Berangkat dari rumah menuju tempat kerja, atau sebaliknya dari tempat kerja menuju rumah, jalan yang dilalui jalan yang wajar, atau di lokasi pekerjaan, atau pada saat ditugaskan seperti hari ini. Bapak Ibu ini kebetulan mengadakan rakor bulanan, rakor setiap bulan ada rakor bergilir di mana tempatnya, itu bagian dari tugas, atau mengikuti seminar. Yang penting ada tuntutan pekerjaan tugas. Manfaatnya apa, Mas, yang didapat kalau sudah menjadi peserta? Ada promotif dan preventif, ada pembiayaan selama dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu. Terus besarannya berapa, Mas? Sampai sembuh. Kalau itu kasusnya kecelakaan kerja. Kami berbeda dengan BPJS Kesehatan. Mungkin tipes 3 hari 5 hari sekian juta. Kami tidak. Kecelakaan kerja karena itu ada hubungan pekerjaan, berangkat pulang di lokasi pekerjaan, kita biayai sampai sembuh, unlimited. Manfaatnya adalah rumah sakit pemerintah kelas 1, Bapak Ibu, yang diperoleh oleh peserta. Kalau swasta, Mas, akan menyesuaikan. Oh, kelas 1-nya Tegalioso per hari, baik obat, visit, ruangan itu 500. 500 kalau di RSI berarti dapatnya kelas berapa? Oh, kelas 2. Berarti hanya kelas 2. Pengen naik kelas ke VIP boleh, Mas? Boleh. Selisihnya menjadi tanggung jawab peserta. Peserta. Karena ada kenaikan kelas. Itu manfaat pembiayaan. Ada manfaat lain, ada biaya angkutan, Bapak Ibu. Angkutan darat maksimal 5 juta. Saya yakin cukup. Kupang ten RSI, masuk iya 5 juta nggak cukup kan itu. 200, 300 sesuai dengan jarak tempuh. Kwitansi, plat nomor, nama pengemudi diklaimkan. Yang berikutnya manfaatnya apa? Ada santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi gaji yang hilang selama kecelakaan kerja dirawat di rumah maupun di rumah sakit, muncul surat istirahat dokter, kita akan berikan penggantian gaji yang hilang tadi. Besarannya berapa, Mas? Sesuai upah yang dilaporkan ke kami. Kalau tadi dikendaki Pak Sofyan 10.518 itu setara dengan hampir 2 juta. Berarti per bulan dapat penggantian 1,9. Tinggal berapa hari surat istirahat dokter tadi? Oh, 5 hari. Berarti 1,9 dibagi 30 ketemu rupiah per hari. Berarti 5 hari kali rupiah, itu penggantian. STNB ini akan kita hentikan. Pertama, sehat sembuh bekerja kembali. Kedua, meninggal dunia. Kalau statusnya masih aktif, dia harus istirahat sampai setahun 2 tahun. Kalau surat istirahat dokter itu berlangsung terus, ya STNB kita bayarkan. Manfaat yang lain apa, Mas? Santunan cacat, Bapak Ibu. Cacat ada 3 kategori: cacat fungsi, cacat sebagian, cacat total tetap. Ini dapat penggantian. Cacat fungsi masih lengkap anggota tubuhnya, cuma fungsinya berkurang. Contoh, tangannya bengkok karena kecelakaan kerja, bagian bengkoknya kanan atau kiri tangannya. Nah, nanti tabel persentase sudah ada rumusnya, dikalikan upah 80% upah. Atau cacat sebagian ini sebagian anggota tubuh yang hilang, 1 ruas jari atau 2 ruas jari, jari kanan atau kiri, atau bagian mana. Bahkan mungkin ada bagian tubuh di alat vital itu. Saya pernah membayarkan santunan di karyawan Kokar Taman Wisata.
terkena gergaji senso Bapak Ibu. Waktu itu dapatnya 24 juta, sudah tahunnya 2000-an 12 atau 11 waktu itu. Nggak tahu kronologisnya bagaimana, itu terkena gaji senso, bagian alat vitalnya itu ada yang hilang. Itu real Bapak Ibu. Atau jari kemarin yang terbaru itu percetakan mana ya, yang sakal putung 4 ruas jari kanan itu hilang, dapat penggantian 36 juta. Ampun bayang Bu. Kita tidak tahu kejadiannya itu seperti apa. Harapannya kita juga sehat, dijauhkan dari musibah kan. Yang berikutnya adalah cacat total tetap. Kecelakaan mengakibatkan lumpuh Bapak Ibu. Lumpuh yang tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Hak yang kita berikan kepada peserta karena masih hidup tapi lumpuh mengalami cacat total tetap itu 56 kali gaji tadi. Kalau gajinya 10 juta berarti setengah miliar. Tapi ini nyawang tok nggih. Sing nikmati keluarga. Nggih, bentuknya santunan diberikan keluarga. Ini tulang punggung keluarga sudah tidak mampu bekerja, harapannya tetap ada kelangsungan hidup, dapat santunan tadi. Atau kecelakaan meninggal sampai meninggal dunia Bapak Ibu di lokasi pekerjaan atau di rumah sakit. Hak yang kita berikan kepada ahli waris 48 kali gaji. Kalau tadi 56 itu karena cacat total tetap. Kalau meninggal di lokasi atau di rumah sakit karena kecelakaan kerja itu 48 kali gaji. Ditambah biaya pemakaman 10 juta, ditambah santunan sekaligus 12 juta, ditambah dengan beasiswa untuk 2 orang anak Bapak Ibu. Besarannya berapa Mas? 174 juta untuk 2 orang anak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Per anak berarti 82-an ya, kurang lebih 80 sekian. Maksimal usia itu 23 tahun di jenjang perguruan tinggi. Dari TK sampai ke perguruan tinggi diterimakan setiap tahun Bapak Ibu. Ada penggantian alat bantu. Kalau terjadi risiko kecelakaan jalan, ada mungkin tangan yang hilang, kaki yang hilang, dapat penggantian alat bantu, kursi roda, kerep, tangan palsu, kaki palsu. Kita berikan penggantian kalau pembeliannya di luar rumah sakit rujukan nasional Suharto Solo itu kita ganti sebesar 140% penggantian. Gigi yang hilang itu kita ganti maksimal 5 juta apa 10 juta? 5 juta ya, 5 juta. Kalau yang hilang hanya 2 ya, 5 juta dibagi seluruh gigi yang ada, ketemu per gigi. Ada kacamata. Nun sewu, kalau kacamata berbeda nggih, bukan kacamata minus. Tapi ini kacamata karena akibat kecelakaan kerja tadi. Ditimbulkan karena benturan, tadinya tidak berkacamata, terus harus menggunakan kacamata. Nah, dengan manfaatnya sedemikian besar dan banyak tadi, kira-kira iurannya berapa nih Bapak Ibu yang sudah derek? Saya tanya. 10.000. 10.000. Yakin 10.000? Iya, saya 10.000 itu untuk 2 program. Nah, iurannya berapa kira-kira? 4.000 sekian Bapak Ibu. Nah, jadi 10.000 itu dibagi untuk 2 program dengan manfaatnya yang luar biasa tadi. Ada beasiswa, santunan kematian, santunan cacat, biaya pemakaman dan lain-lain. Itu hanya 4.000 sekian. Itu untuk iurannya. Program yang kedua jaminan kematian Bapak Ibu. Kalau tadi meninggal karena hubungan kerja, yang kedua meninggal di luar hubungan kerja. Saya pengen tanya, contohnya apa kalau yang sudah ikut meninggal di luar hubungan kerja Bapak Ibu? Contohnya apa? Sakit, ya, leres. Yang berikutnya, apa?
Kalau bunuh diri kira-kira diganti enggak? Dapat santunan enggak? Dapat enggak? Yang bunuh diri mungkin Pak Sofyan dapat. Enggak. Dapat enggak? Enggak. Dapat nggih. Ya leres kalau dapat. Loh kok dapat? Karena jaminan sosial Bapak Ibu. Penyelenggara negara. Jadi kita tidak melihat sebab akibat meninggal. Yang penting meninggal sukses. Nah kalau percobaan bunuh diri tidak jadi meninggal, ya santunannya tidak jadi dibayarkan, kan tidak muncul akta kematian kan. Manfaatnya berapa Mas? 42 yang diingat Pak Setian tadi. Itu 42 itu terdiri dari santunan kematian, biaya pemakaman, santunan sekaligus 12 juta, 10 juta, 24 juta. Santunan kematiannya 24 juta, biaya pemakaman 10 juta, santunan sekaligus 12 juta. Kok santunan sekaligus Mas namanya? Santunan sekaligus ini bisa diambil per bulan, jadi bisa berkala atau sekaligus. Ada dua pilihan Bapak. 12 itu mau diambil per bulan, besarannya 500 selama 2 tahun, atau diambil sekaligus. Rata-rata tidak ada yang ambil bulanan, ambil sekaligus. Ditambah tadi dengan beasiswa. Nah, jaminan kematian iurannya berapa? Kalau tadi 10.000 dikurangi 4.000, kira-kira 5.000. Jadi kalau 2 program 10.508. Kurang nopo mahal. Nah ini bentuk jaminan sosial. 2 program tadi kalau tidak terjadi risiko sampai harapannya kan sehat, dijauhkan dari malapetaka musibah tadi sampai turun, terus tidak mengajar lagi sampai pensiun. Ini kira-kira kembali buatan? Tidak betul Pak. Karena ini sifatnya jaminan sosial. Sama dengan saudara kami di BPJS Kesehatan. Doanya jenengan sehat, bagas waras, dijauhkan dari malapetaka, bayar tiap bulan kan gitu. Jenengan sedekah meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah tadi, sakit, meninggal, itu 10.518 dengan manfaatnya yang sama. Program yang ketiga itu sifatnya tabungan Bapak Ibu, jaminan hari tua. Di antaranya kan risiko sosial tadi memasuki hari tua. Ketika panjenengan memasuki purna tugas dapat pesangon, bentuknya nopo? Jaminan hari tua. Akumulasi iuran berapa lama? Sekian puluh tahun plus pengembangan kita kembalikan 100% kepada peserta Bapak Ibu atau ahli waris kalau meninggal dunia. Besaran iurannya berapa Mas? 5,7%. Nah ini ageng nggih, tapi ini kembali, bukan uang hilang Bapak Ibu. 5,7% kalau saat ini kurang lebih 111 ya Mas ya, 111.000. Tapi itu kembali. Jadi kalau ikut 3 program iurannya berapa Mas? Kurang lebih 121.000 rupiah. Yang 111 kembali ke tabungan. Nanti selama dia bekerja atau kalau tidak terjadi risiko meninggal, kita kembalikan ke peserta plus pengembangan masuk langsung ke rekening tabungan. Jadi sifatnya tabungan, akumulasi iuran plus pengembangan kita kembalikan selama itu program jaminan dari tua. Program yang keempat, jaminan pensiun. Nah ini harapannya saudara-saudara kita yang tidak jadi PNS atau bekerja di swasta itu pengen seperti PNS TNI Polri, nek bekerja sekian puluh tahun pengen menikmati pensiun bulanan, maka hadirlah jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sekurang-kurangnya sudah mengiur 15 tahun iur, itu sudah dapat pensiun bulanan. Minimal 15 tahun iur, atau meninggal dunia akibat apapun, minimal sudah mengiur atau menjadi peserta dan mengiur secara rutin selama 1 tahun.
Contoh 15 bulan sudah mengiur, terjadi risiko meninggal karena sakit atau bunuh diri atau kecelakaan kerja, ahli warisnya sudah dapat pensiun bulanan Bapak Ibu. Yeah. Tadi kalau pensiun normal minimal 15 tahun iur atau meninggal dunia sekurang-kurangnya sudah menjadi peserta itu 1 tahun dan membayar rutin selama 1 tahun. Ada pensiun janda, ada pensiun duda, atau pensiun anak. Anak bisa anak 1, anak 2, maksimal usia 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Kalau statusnya belum nikah Mas, terus saya kalau yang PNS ketika statusnya single meninggal dunia ada pensiun bulanan Bu? Ke orang tua ada enggak? Tidak tahu atau di BPJS Ketenagakerjaan penerima manfaat pensiunnya adalah orang tua. Dipilih ada bapak dan ibu, tidak dua-duanya anaknya. Kalau ibu dulu meninggal terus bapaknya tidak, tapi dipilih salah satu sampai meninggal dunia. Manfaat pensiunnya untuk putra putri peserta yang statusnya belum nikah lagi. Atau meninggal kurang dari kepesertanya 1 tahun, baru 5 bulan, yang dapatnya iuran 5 bulan plus pengembangan tadi. Jadi manfaat jaminan pensiun ada 2 nih, ada manfaat bulanan dan manfaat langsam. Atau memasuki usia pensiun normal itu iurannya kurang dari 15 tahun iur. Mas kalau baru mengiur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun apakah dapat bulanan? Tidak, dapatnya sekaligus seperti JHT. Iuran plus pengembangan kita kembalikan. Besaran iurannya berapa Mas? Kalau jaminan pensiun saat ini 3%. Kalau JHT tadi 5,7%, yang jaminan pensiun 3%. Kurang lebih hampir 80.000 per bulan. Jadi kalau ikut 4 program kurang lebih itu 180.000. Berarti 50.000. 121 ditambah sekian, totalnya saat ini hampir 179. 180.000. Berarti kurang lebih 50.000 sekian per bulan untuk iuran jaminan pensiun. Itu uang kembali. Jadi yang bisa kembali adalah JHT dan jaminan pensiun. Iurannya cukup besar. Tapi kalau JKK, JKF ini sifatnya asuransi sosial. Seperti itu. Nah, mekanisme pendaftarnya bagaimana, Mas? Nah, untuk lembaga Bapak Ibu yang sudah didatangi oleh teman-teman agen perisai kami, itu silahkan tetap melalui beliau-beliau, tidak masalah. Meskipun sudah dilakukan MOU dengan Kemenak, tapi itu adalah mitra kami resmi karena kami saling berkoordinasi. Yang terpenting Bapak Ibu memantau, kalau hari bulan ini sudah bayar ya harus minta bukti pembayarannya. Jadi jangan sampai lepas kontrol ketika nanti pendaftarnya melalui agen-agen mitra kami. Tetap harus, karena akan berisiko ketika nanti ada mungkin penambahan karyawan. Ini sudah lembaga ini sudah terdaftar 1 tahun. Bulan ini ada penambahan 5. Data sudah jenengan paringi ke agen perisai. Kebetulan pagi diambil, terus malam atau ya selang 1 jam itu diinput melalui sistem. Nanti malam ada kasus kejadian, meskipun belum dibayar, itu sudah tercover Bapak Ibu. Kalau itu tenaga susulan. Tapi beda kalau lembaganya belum terdaftar. Kalau belum terdaftar, hanya mengumpulkan berkas plus peserta, kita input, kita menginformasikan kode pembayaran. Ada kejadian, tapi belum melakukan pembayaran iuran pertama, itu belum terdaftar. Tapi kalau sudah membayar,
tapi belum pegang kartu, nanti malam ada kejadian meninggal, manfaatnya sama, 42 juta kalau itu meninggal biasa, meninggal di luar hubungan kerja. Tapi kalau meninggal karena hubungan pekerjaan 48. Jadi BPJS tidak melihat pertama sebab akibat dia meninggal, kedua berapa lama dia menjadi peserta Bapak Ibu. Yang penting statusnya sudah peserta aktif. Yang membedakan JHT saja, berapa lama dia ikut, berapa lama dia mengiur, itu yang membedakan. Semakin banyak iuran atau semakin lama ikut, JHT-nya juga semakin besar. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk panjenengan, dan tentunya untuk kami juga titip pesan. Ini tidak berhenti ke panjenengan saja. Mungkin tonggo tepale saudara yang notabene pekerja mandiri itu bisa didaftarkan dengan manfaatnya sama, cuma yang berbeda iurannya Bapak Ibu. Kalau pekerja mandiri itu iurannya untuk 2 program kecelakaan kerja dengan kematian itu 16.800. Kalau untuk tenaga pendidik yang ada badan usaha yayasannya itu 10.500 sekian. Kalau pekerja mandiri 16.800. Bisa langsung didaftarkan ke Pak Supri atau Pak Rianto atau Pak Samsul. Tinggal jaringan kita saja. Pak Samsul, Pak Rianto, Pak Supri, ini ada saudara kami atau tetangga ini pengen ikut 2 program, ini petani. Kirim aja KTP-nya. Nanti jenengan akan diberikan kode pembayaran, dibayar, sudah tercover kalau terjadi risiko. Itu Pak. Jadi, mungkin itu Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti mungkin ada pertanyaan kami persilakan. Waktunya monggo Pak Sugeng. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran dan bisa sisi. Selak japri ya lo. Baik, nanti ini sebagian sudah ikut berarti ya. Nanti kalau ada penambahan mungkin ya instansinya sudah ikut, MI-nya sudah ikut, nanti bisa ditindaklanjuti kepada agen perisai yang ada. Lalu sekalian, nanti bahwasannya untuk di Kemenang itu akan ada agen perisai juga. Nanti mungkin koperasi menjadi kantor perisai, nanti akan merekrut agen-agen perisai. Jikalau nanti sudah disahkan sebagai agen, nanti kami mohonkan yang belum mendaftar kami arahkan menuju ke koperasi. Itu ya, yang pemasukannya. Itu monggo Pak Sunario. Nggih. Saya jumeneng Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Naryo, MI Muhammadiyah Gumantan. Ini menanyakan saja Pak, bahwa di MI kami kan sudah sekitar 2 tahun. Kemudian dari anggota-anggota teman-teman kami itu menanyakan ketika ada pendataan untuk mendapatkan BSU gitu, itu sampai sekarang kan belum muncul gitu. Ini menanyakan, saya nggak bisa menjawab itu. Ini mohon ditanyakan Pak, disampaikan. Nah, gitu aja Pak, terima kasih. Baik Pak Naryo, ini pertanyaan terkait dengan BSU, bantuan subsidi upah, karena kepesertaan sudah sebelum Juni 2019. Saya bisa diaturi kepareng nyuwun nomor HP pun Pak Naryo Pak. Karena ini kami akan cek dulu data pun ya Pak. Kami melalui sistem apakah kemarin sudah diupload, pertama nomor rekeningnya. Kedua, kevalitan nomor rekening yang diupload apakah sudah valid semua. Terus kalau sudah valid kita akan cek apakah ini lolos semua. Karena nanti ada muncul keterangan, oh tidak lolos karena apa. Oh ini lolos di batch berapa, batch 1, batch 2, batch 5. Itu kita akan sampaikan informasi ke Pak Naryo. Nomor itu Pak Naryo.